Laporan dana kampanye adalah instrumen vital dalam penyelenggaraan pilkada untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana yang diterima dan dibelanjakan oleh para pasangan calon. Selama ini, bagi pasangan calon yang terlambat melaporkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK, sanksinya adalah berupa pembatalan. Hal itu berlaku sejak Pilkada serentak 2015 melalui peraturan KPU nomor 8 tahun 2015 di mana disebutkan bagi pasangan calon yang terlambat melaporkan atau menyerahkan LPPDK maka dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Mengapa pasal itu lahir? Karena memang laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh pasangan calon karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang menjadi objek audit dari kantor akuntan publik. Jadi laporan dana kampanye itu akan diaudit oleh kantor akuntan publik dalam kerangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Karena dia merupakan dokumen yang wajib ada, tentu saja KPU sebagai regulator teknis tahapan pemilu termasuk dana kampanye harus mengatur konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh pasangan calon. Nah, makanya sejak Pilkada serentak 2015, KPU mengatur bagi pasangan calon yang terlambat maka dikenai sanksi pembatalan atau diskualifikasi sebagai pasangan calon. Hal itu dalam rangka menegakkan peraturan atau kemudian ketentuan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pasangan calon karena memang pasangan calon wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, tetapi di sisi lain ketentuan tersebut meneguhkan prinsip jujur, adil, dan demokratis di dalam penyelenggaraan pilkada. Jadi, dalam penyelenggaraan pilkada itu uang yang diterima ataupun uang yang dibelanjakan oleh para pasangan calon wajib dilaporkan untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas dan dalam rangka mencegah beredarnya dana-dana ilegal di dalam penyelenggaraan pilkada. Mengapa konsekuensi tegas harus diberikan bagi mereka yang terlambat menyampaikan LPPDK sebagai bentuk dan komitmen sungguh-sungguh penyelenggara pemilu dan semua peserta pilkada untuk menegakkan pilkada yang betul-betul bersih dan anti korupsi sehingga prinsip dan asas pilkada yaitu penyelenggaraan pilkada yang jujur, adil dan demokratis itu bisa terrealisasi. Tetapi yang paling utama adalah adanya sanksi pembatalan atau diskualifikasi bagi mereka yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye selain bagian dari upaya untuk menegakkan aturan main, memastikan tertib pengelolaan dana kampanye. Jadi ini bagian dari juga menagih komitmen kepatuhan disiplin dari peserta pilkada untuk benar-benar mengikuti ketentuan yang ada dan memastikan bahwa mereka menjadikan laporan dana kampanye itu sebagai prioritas begitu. Nah, lagi pula aturan itu bukan hanya ada di pilkada yang terakhir tahun 2020, tapi ketentuan tersebut sudah ada sejak pilkada serentak 2015, terus dipertahankan di pilkada serentak 2017, 2018, dan 2020. Partai politik, pasangan calon, publik bisa menerima ketentuan tersebut dan tidak ada penolakan. Jadi akan sangat aneh dan merupakan anomali ketika ketentuan yang sudah bagus, progresif, menegakkan tertib pelaporan dana kampanye dan upaya yang sungguh-sungguh di dalam memastikan pilkada atau dana kampanye yang bersih justru dihilangkan begitu. Meskipun KPU menerapkan misalnya sanksi antara lain ya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih sampai dengan laporan diserahkan, tetapi itu menurunkan derajat komitmen kita untuk sungguh-sungguh di dalam memastikan pengelolaan dana kampanye yang tertib, yang transparan dan akuntabel. Jadi kalau menyerahkan laporan saja pasangan calon terlambat,
itu patut diragukan komitmen dan kepatuhannya. Lagi pula ini kita bicara soal aturan main. Kalau merupakan kewajiban menyampaikan laporan, ya harus serius, harus betul-betul patuh. Bagi mereka yang terlambat, artinya mereka tidak serius dan tidak patuh dan tidak mendukung tadi ya eh, penegakan tertib penyelenggaraan tahapan dan juga pengaturan dana kampanye yang selama ini sudah berlangsung lama gitu. Jadi langkah KPU ini merupakan suatu kemunduran dan menunjukkan bahwa memang hal-hal progresif yang mestinya terus dilanjutkan dan dipertahankan justru oleh KPU menjadi sesuatu yang dihapuskan dan ini bukan yang pertama ya KPU bersikap blunder seperti ini misalnya di perkara keterwakilan perempuan, pencalonan mantan terpidana, mestinya KPU tidak bermain-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan integritas pilkada dan lebih baik ya melanjutkan praktik-praktik yang sudah progresif dan sudah berkontribusi bagi pengaturan dana kampanye yang lebih baik daripada terus-terusan menimbulkan kontroversi. Ini yang sangat disayangkan dari langkah kalau betul akan direalisasikan oleh KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.